Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi di trip kali ini saya ingin mencoba trip dengan menggunakan kereta api terpanjang dari Surabaya menuju ke Lempuyangan, Yogyakarta. Jadi nggak full trip ya teman-teman, dengan kereta api Jayakarta. Oke, bagaimana keseruan video trip kali ini? Jangan lupa ditonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Gubeng. Jadi karena nanti gerbongnya paling belakang Jayakarta dan gerbong terpanjang, pasti kita ambil peron yang paling belakang. Ini masih menunggu kedatangan masuk jalur 2 kalau nggak salah, Logawan nanti. Oke teman-teman, saya sedang berada di sekitaran stasiun Surabaya Gubeng nih, di dalamnya kayak taman-taman kecil gini ya. Di sudut yang paling ujung peron jalur 6. Jadi trip kali ini kita akan mencoba review kereta api Jayakarta yang hanya separuh trip ya, jadi nggak sampai full trip sampai stasiun Jogja. Yang biasanya saya hanya go show sampai Madiun, sekarang kita coba sampai ke Jogja. Oke, bagaimana keseruan videonya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Logawa masuk jalur 5 ternyata. Ini yang kereta yang lagi rame ya, karena menggunakan livery baru. Kereta api Logawa ini nanti bakalan pindah ya logonya, jadi nggak sampai ke pasar Surabaya Kota. Beda dengan Sri Tanjung, ya itu langsung dia lepas dipindah. CC203. Kami informasikan saat ini bahwa tersedia di jalur 5 kereta api Logawa dengan nomor kereta 212 tujuan akhir stasiun Jember dari jalur 5. Pengguna meninggalkan tempat mohon periksa dan terus dikembali tiket overhead. Kami informasikan untuk di jam 3 dari arah selatan kedatangan kereta pesawat penataran dengan nomor kereta 434 dari stasiun Pisau Bawang dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Kami mohon untuk sementara waktu untuk berhenti dan tidak melintas jalur 3.
saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api Jayakarta. Jadi ini ya interior kereta api ekonomi premium yang generasi pertama, masih belum stainless steel dan juga nggak ada footstepnya. Ini yang di tengah sama ya, yang di tempat duduk 10-11 itu pasti berhadapan. Nah, kalau yang tidak berhadapan itu yang belakangnya dia pasti tidak ada footstepnya. Beda dengan premium yang stainless steel. Oke. Ya, kembali ke topik ya, kereta api Jayakarta. Jadi kereta api Jayakarta ini saya memang mencoba pengen trip menggunakan kereta api Jayakarta, tapi tidak full trip sampai Jogja aja. Sebetulnya banyak pilihan, ada Jayakarta, Sri Tanjung dan juga Sancaka yang sebetulnya pas di jam pulang kerja. Tapi dilihat dari ini ada promosi kemarin itu di ulang tahun KAI, jadi harganya hanya 183 dari 230. Jadi saya ngambil itu aja. Dan kenapa saya milih ini juga tempat duduk gerbong paling belakang, karena memang Jakarta kereta api terpanjang ya teman-teman. Jadi otomatis kalau saya lihat di hari weekday ini itu penumpangnya sepi, kayak sekarang ini di gerbong paling belakang, gerbong 13 tidak ada penumpang. Di gerbong 12 pun tadi hanya beberapa petugas KAI saja yang masuk di dalam gerbong 12. Jadi saya milih gerbong 13. Memang keuntungannya salah satunya ini kita bisa untuk tempat duduk nomor 10-11. Saya milih 10-11 yang berhadapan ini, kita nanti bisa lebih luas kakinya. Nah, jadi itu salah satu trik ya untuk kereta api Jakarta di hari weekday. Mungkin nanti Jakarta ini di stasiun Jogja mungkin agak ramai menuju ke Jakartanya. Pengalaman dari kereta api Bima yang dari Surabaya ke Jogja sepi, tapi dari Jogja ke Jakartanya penuh langsung. Ini sepi ya. Udah lewat stasiun Monokromo. Oh ya, kita bahas sedikit fitur dari K3 Premium Jakarta non stainless. Yang pertama ada gantungan dengan jaket, ada tirai pelindung cahaya matahari, ada charger. Kalau yang di tengah ini pasti ada dua karena berhadapan ya. Dan itu aja sih, nggak ada lagi yang lain-lain. Di depan itu ada, di atas itu ada monitor, di depan tidak ada monitor, ada kontak personnya untuk kontak dan menyampaikan keluar di dalam kereta api. Jadi itu aja sih untuk ketiga ini. Jadi untuk kalau yang menanyakan gimana cara dapat posisi yang menghadap ke depan, nah itu gambling ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita prediksi. Cuman kalau kita sering menggunakan kereta api Jakarta, kita bisa kira-kira aja. Kayak sekarang ini saya di gerbong 13, untuk yang mengarah ke arah depan itu dari Surabaya ke Jakarta di tempat duduk nomor 10, nomor 11. Jadi nomor genapnya menghadap ke depan. Tapi untuk nomor 1 sampai 10. Untuk nomor 1 sampai 10 menghadap ke depan, tapi untuk 11 ke atas menghadapnya ke belakang. Itu untuk gerbong 13. Kalau untuk gerbong-gerbong lainnya tidak bisa. Kita bisa prediksinya dari itu aja. Dan nanti kalau dari Jakarta kita mau naik kereta api ke Surabaya, ya kita berarti sebaliknya. Kita naik gerbong 1 karena ini nanti berubah. Gerbong 13 kan kalau kita jadi gerbong 1. Dan di nomor 11 sampai dengan nomor 20 ya, tidak salah. Jadi gitu ya teman-teman, tidak bisa dipastikan karena gambling. Jadi kalau sering mencoba dan bertanya di keberangkatan sebelumnya, kita bisa mengira-ngira. Oh ya, kita bahas lagi. Sebetulnya kalau untuk ngetrip kita hunting itu lebih enak di gerbong 1 atau gerbong paling belakang. Jadi ada keunggulannya masing-masing ya teman-teman. Ini masuk stasiun Sepanjang. Jadi keunggulannya kalau kita berada di gerbong paling depan untuk nge-review kereta, itu enaknya kita bisa mengambil gambar untuk di lokomotifnya ya. Jadi di lokomotifnya kita bisa ngambil shoot kalau ketika sampai dan juga berhenti lama di stasiun. Tapi kekurangannya ya nanti pasti penuh kalau di gerbong nomor 1. Dan kalau di gerbong paling belakang, kalau di hari weekday, apalagi rangkaian panjang kayak Jakarta ini,
kita bisa mendapatkan kursi berhadapan yang pasti depannya kosong, nggak ada orang. Jadi kita mendapatkan slot yang lebih lega. Terus kita juga bisa nanti ngambil gambar back right ya di belakang, di gerbong paling belakang, dan juga kita bisa pindah-pindah tempat duduk walaupun gak disarankan ya teman-teman, jadi lebih enak di tempat duduk kita sendiri sih. Jadi itu sih. Oh ya, untuk kekurangannya lagi, kalau kita di paling belakang itu kita tidak dapat peron nih, kita dapat peron stasiun. Jadi turun kita harus maju ke depan supaya dapat peron stasiun. Kecuali peron stasiunnya panjang kayak stasiun Semarang, Tawang, Bangjateng, itu masih panjang di jalur satunya. Tapi kalau yang lain-lain mungkin kita disuruh maju ke depan supaya dapat peron biar aman. Stasiun Mojokerto prediksi belakangan searah jalannya kereta api. Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Mojokerto. Masuk jalur 1. Ya, ini dia interior stasiun Mojokerto ya. Ya, jadi ini seperti yang saya sebutkan tadi juga ya teman-teman, minusnya kalau kita ngambil gerbong paling belakang itu tidak dapat peron. Jadi gerbong 11 itu yang baru dapat ya, paling belakang. 11 atau 10 yang dapat peron. Tapi sudah lumayan sih karena memang rangkaian kereta terpanjang. Biasanya kalau kereta 10 gerbong pun paling belakang juga masih nggak dapat peron. Dan minus tambahannya kita nggak bisa ngelihat ini sampai stasiun mana ya kalau kita nggak fokus ngedengerin pengumuman sampainya, atau kita nggak hafal jam berapa sampai kita di stasiun tujuan. Itu nanti kita bakalan kelewat karena nggak bisa ngeliat interior dalam stasiunnya. Jadi harus hafal. Ini stasiun yang beda sendiri ya di Jawa Timur, bentuknya unik, mengerucut ke atas. Masih menunggu keberangkatan. Stasiun Mojokerto. Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Jombang. Sekarang jam 3:09. Berarti 2 menit situ berangkat lagi. Dekat lampu kereta api.
Kereta api Jakarta tiba di stasiun Kertosono. Persiapan langsung berangkat lagi. Sekarang jam 15.25. Nggak ada 1 menit langsung berangkat lagi. Sebelum diberangkatkan, kami ucapkan selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Perjalanan kereta api Jakarta tiba di stasiun Nganjuk. Sekarang jam 15.46. Peronnya agak sedikit miring ya. Dan sinyal sudah hijau, persiapan kembali berangkat. Stasiun Nganjuk. Oke teman-teman, jadi untuk kereta api Jakarta ini pemberhentiannya lumayan banyak ya, dari stasiun Surabaya menuju ke stasiun Jogja Tempuyangan. Jadi beda dengan kereta api jarak jauh yang biasanya saya ambil itu rata-rata hanya berhenti di stasiun dari Surabaya sampai dengan Jogja. Tapi ini kereta api Jakarta berhenti di beberapa stasiun kecil. Misalnya di stasiun Carupan nanti kita berhenti. Terus ada stasiun Ngawi, stasiun Magetan. Terus juga ada stasiun Klaten nanti kita juga berhenti. Jadi berhentinya lumayan banyak, makanya ini durasinya lebih lama. Kereta api Jakarta itu ini durasinya kita ada sekitar 4 jam 48. Kalau Sanjaka tidak salah sekitar 4 jam lebih 10-15 menit. Ya, jadi lumayan panjang ya perjalanan dari Surabaya menuju ke Jogja. Ini langitnya agak sedikit mendung, semoga nanti hujan ya supaya dapat view sejuknya di pinggiran sama di area Jawa. Masih sepi. Penumpangnya cuma saya di gerbong ke-13 ini sampai dengan stasiun. Oke teman-teman, jadi yang saya sukai salah satunya kalau naik kereta itu adalah kita bisa melihat view hijau yang cakep ini teman-teman. Sawah hijau, apalagi sekarang sedang mau memasuki musim hujan, jadi semakin mantap ya viewnya. Lalu hal lain yang saya suka kalau di gerbong paling belakang ya ini, ketika tikungan kita bisa melihat view rangkaian kereta api yang sangat ciamik ini ya. Apalagi kalau keretanya dengan rangkaian paling panjang ya, rangkaian panjang kereta api Jakarta ini semakin melihat tikungannya semakin mantap ya teman-teman.
Tadi juga di beberapa lokasi di memasuki area Madiun ini saya melihat mendung ya teman-teman, jadi semoga nanti kita bisa dapat suasana hujannya ya. Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Caruban. Ya, jadi berhenti di stasiun kecil ya sebetulnya. Sekarang jam 16:13. Sisi sebelah kanan ini agak sedikit mendung dari Nganjuk tadi, tapi sisi sebelah kirinya terang. Nunggu keberangkatan. Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Madiun. Langsung disambut hujan ya teman-teman. Pas masuk stasiun langsung hujan. Sekarang jam 16:29. Jadi kalau tidak salah berhenti di sini 5 menit. Alhamdulillah hujan. Oke teman-teman, jadi di Madiun itu ada pabrik kereta api ya, atau Inka Madiun. Yaitu di depan itu ya. Sisi sebelah depan stasiun Madiun pas sebelah kanan ya kalau dari menghadap ke arah timur arah barat. Itu ada rangkaian gerbong New Generation ya. Nggak tahu nanti dipakai buat rangkaian kereta api apa. Ada juga tiang-tiang kereta api listrik. Di Madiun ini memang terkenal ya dengan Inka Madiunnya. Produksi kereta api yang juga diekspor ke luar negeri. Jam 16.04 tiba di stasiun Magetan. Ya, jadi untuk yang gerbong ke-12 ini memang warna hijau ya teman-teman, karena ada iklan, motif iklannya. Saya lupa belum sholat nih teman-teman. Udah hampir jam 5.
Kita ke kereta makan aja yuk, sholat dulu. Oke teman-teman, jadi ini ya tempat sholatnya ya. Jadi memang lebih luas ya, bisa untuk 2 jamaah. Ini berada di kereta makan ya. View-nya juga bagus, ada jendelanya. Oke, kita sholat dulu ya teman-teman. Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Ngawi. Gerimis lagi ya teman-teman. Jadi setelah di Magetan nggak hujan, sekarang di Ngawi hujan lagi. Sekarang jam 17 pas, berhenti 2 menit, siapan berangkat lagi. Satu ini. Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Walikukun. Berhenti 2 menit, lanjut persiapan berangkat. Kereta api Jayakarta tiba di stasiun Sragen, siap berangkat lagi. Sekarang jam 17:41. Selanjutnya tinggal Solo, Klaten, dan Lempuyangan ya. Kereta api Jayakarta tiba di stasiun Solo Balapan. Sekarang jam 18:12. Masih menunggu keberangkatan. Persiapan diberangkatkan dari jalur 3 kereta api Jayakarta dengan tujuan stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Klaten, lanjut Lempuyangan. Jadi karena di luar sudah gelap, jadi nanti langsung kita videokan di akhir video stasiun Lempuyangan aja ya. Jadi untuk kesimpulan pada trip kali ini ya teman-teman, untuk kereta api Jayakarta ini menurut saya lumayan recommended ya, terutama buat teman-teman yang mau naik kereta dengan kondisi seperti layaknya tamu khusus. Karena sampai sekarang saya masih sendiri di gerbong ini. Tadi hanya ada satu itu dari petugas KAI aja duduk di belakang, tapi untuk lainnya tidak ada. Jadi saya sendirian di gerbong ke-13.
Jadi lumayan recommendednya itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kalau duduknya di berhadapan kita bisa sedikit lega. Dan untuk harganya yang kedua ya teman-teman, untuk harganya dan jam waktunya juga kalau kita memang pulangnya di shift pagi itu agak sore ya, memang kita tidak recommended naik kereta ini karena terlalu mepet. Tapi kalau jam-jamnya cukup, menurut saya ini lebih cukup recommended ya, karena kita nanti bisa sampai tujuan lebih awal. Dan untuk harganya juga sama dengan kereta api Sancaka sore, tapi umumnya kereta api Sancaka sore lebih sedikit untuk kuota tiket 230.000-nya, karena peminatnya lumayan banyak terutama di weekend. Dan untuk Jakarta ini slotnya masih banyak ya, jadi dengan harga 230 kita masih dapat pemesannya di hari H. Jadi lumayan recommended. Dan untuk rangkaiannya sama ya dengan kereta api Sancaka. Untuk gerbongnya masih K3 stainless di 2 gerbong terakhir, tapi untuk gerbong sebelah sampai ke depan itu masih K3 premium biasa. Tapi kurang lebih sama, gak ada perbedaan yang signifikan. Masih terasa kebisingan dan guncangannya ya, seperti review teman-teman kereta api yang lain. Itu aja sih dari review trip kali ini. Semoga nanti buat teman-teman yang mau ke Jogja atau ke Jakarta sekalian bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang mau naik kereta api Jakarta. Mantap sekali. Perjalanan kereta api Jakarta tiba di stasiun Lempuyangan. Telat ya teman-teman, jam 19.04 yang harusnya jam 18.58. Ya, harusnya di sini berhenti 5 menitan. Tapi karena telat langsung berangkat lagi. Oke teman-teman, demikian tadi ya perjalanan saya dari Surabaya menuju ke Yogyakarta, tepatnya di stasiun Lempuyangan. Semoga trip tadi bisa membantu teman-teman yang mau naik kereta Jakarta, mau lihat interiornya dan juga perjalanannya selama perjalanannya seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu lagi di